PSSI mode senyap tambah pemain naturalisasi. Tapi dua pemain terbaru dikabarkan siap bela timnas Indonesia setelah JIZES. PSSI melanjutkan rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia secara diam-diam. Namun di media sudah ada dua tambahan pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Seperti halnya kabar soal JIZES yang tiba-tiba diumumkan untuk dinaturalisasi. PSSI melanjutkan mode senyap perburuan pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. JIZES sudah datang ke Indonesia sebelum tim Merah Putih melawan Turkmenistan pada laga FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Jawa Timur, Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Kini proses naturalisasi JIZES sedang diproses dan belum diketahui kapan selesainya. Kemungkinan besar, JIZES diharapkan bisa membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Exco PSSI, Arya Sinulinga beberapa waktu lalu bertemu dengan Shin Tae-yong untuk membahas pemain naturalisasi ini. Namun belum diketahui apakah pelatih Korea Selatan itu berniat menambah pemain naturalisasi untuk timnas Indonesia. Malam ini bertemu dan berdiskusi dengan Coach Shin Tae-yong. Kami bicara banyak hal dan termasuk teknis naturalisasi. Lalu kami juga bahas dukungan apa yang bisa kami lakukan sesuai arahan Pak Ketua Umum PSSI untuk timnas Indonesia, kata Arya di Instagramnya pada Rabu tanggal 20 September tahun 2023. Meski PSSI tak mengumumkan tambahan pemain naturalisasi baru, tetapi di media sudah ada dua pemain keturunan yang dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Nathan Chuaon dan Ryan Flamingo. Untuk Nathan Chuaon sendiri, Shin Tae-yong mengaku masih akan melihat permainannya sebelum memutuskan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia atau tidak. Pemain tersebut, Nathan, memang tertarik dan itu naturalisasi ya, ujar Shin Tae-yong pada sesi jumpa pers timnas U23 Indonesia jelang kualifikasi Piala Asia U23 2024, Selasa tanggal 5 September tahun 2023. Dan pemain tersebut memang sepakat dan setuju mau ganti kewarganegaraan dirinya. Tetapi saya belum memutuskan sebelum saya melihat permainannya seperti apa. Dan setelah itu dicek permainannya seperti apa. Nanti dibicarakan dengan Pak Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, tambahnya. Sementara untuk Ryan Flamingo diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11 yang menurut mereka bakal masuk jadi incaran Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Kedepannya, pelatih Shin berencana tidak berhenti menyuntikkan nama pemain naturalisasi, tulis laporan Best 11. Pelatih Shin saat ini sedang mempertimbangkan untuk menambahkan penyerang berusia 23 tahun JIZES, yang bermain untuk klub Italia Venezia, dan bek Ryan Flamingo, yang bermain untuk Sassuolo, ke tim nasional, tambahnya. Melalui akun Instagramnya, Ryan Flamingo terpantau turut merespons kabar tersebut di akun @transfermarkt.co.id. Indra Syafri istirahat. Giliran Shin Tae-yong beraksi bareng timnas Indonesia pada Oktober tahun 2023. Indra Syafri istirahat. Giliran Shin Tae-yong beraksi bareng timnas Indonesia pada Oktober tahun 2023. Sekadar diketahui, Indra Syafri baru saja kelar memimpin skuad timnas Indonesia U24 di Asian Games 2023. Timnas Indonesia U24 asuhan Indra Syafri tersingkir di 16 besar setelah kalah 0-2 dari Uzbekistan U24. Setelah ini, Indra Syafri akan fokus menangani timnas Indonesia U20. Indra Syafri ditargetkan PSSI membawa timnas Indonesia U20 lolos Piala Dunia U20 2025. Bukan tak mungkin, mayoritas personel timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri merupakan pemain-pemain yang kini tengah dipersiapkan tampil memperkuat timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Setelah ini ada tugas khusus ke saya untuk menangani timnas Indonesia U20 menuju ke Piala Dunia U20 2025, kata Indra Syafri dalam konferensi pers kelar laga timnas Indonesia U24 vs Uzbekistan U24. Berhubung belum ada agenda terdekat yang dimiliki timnas Indonesia U20, Indra Syafri bakal lebih dulu beristirahat. Ia untuk sementara waktu bisa kembali fokus menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI. Hal itu berarti, di saat Indra Syafri vakum sejenak membesut timnas Indonesia kelompok umur, Shin Tae-yong kembali beraksi.
Pada 12 dan tanggal 17 Oktober tahun 2023, Shin Tae-yong akan membesut timnas Indonesia untuk mengarungi laga babak pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bersua Brunei Darussalam di dua tanggal tersebut. Pada tanggal 12 Oktober tahun 2023, timnas Indonesia akan menjamu Brunei di Stadion Gelora Sriwijaya Palembang. Kemudian pada tanggal 17 Oktober tahun 2023, giliran timnas Indonesia yang bertandang ke markas Brunei. Meski hanya dihadapkan dengan Brunei, Shin Tae-yong diprediksi tetap memanggil pemain-pemain terbaiknya. Sejumlah pesepak bola top yang berkarir di luar negeri dipercaya tetap dipanggil Shin Tae-yong. Sebut saja Jordi Amat, JDT, Elkan Bagot, Ipswich Town, Sandy Walsh, KV Mechelen, Sain Patinama, Viking FK, hingga Marcelino Ferdinand, KMSK Deinze. Kemenangan atas Brunei penting bagi timnas Indonesia. Selain untuk mengunci tempat ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, juga untuk mendongkrak posisi skuad Garuda di ranking FIFA.